Ini sejak zaman Umar sebelum Islam, orang ini sudah terkenal kejam. Jadi kalau bunuh orang itu bunuh, mati udah, pergi aja. Ini ada tarik sedikit ya. Tidak apa-apalah, ini nyimpang. Setelah Futuh Mekah, ada seorang yang gagah, berani, di Mekah terkenal. Dia itu orang kejam. Lalu duduk-duduk bukan non gitu, mengamati Mekah. Apalagi setelah Nabi memerintahkan Bilal naik ke atas Ka'bah, lalu mengumandangkan azan. Terperanjat sekali dia. Kok si hitam seperti itu bisa ada di atas kepala saya? Itu ya. Karena terkenal dia itu kan hamba saya. Dibeli dan dimerdekakan oleh Abu Bakar. Tidak dianggap sebagai masyarakat yang bermakna hidup. Bisa diapakan saja. Sekarang dia melihat, aduh, kok naik di atas Ka'bah? Padahal di sekeliling Ka'bah itu kan ada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Ini merasa terperanjat sekali. Mereka gitu. Aduh, kok Mekah jadi begini? Gitu ya. Nah, ada seorang yang mengatakan begini. Mekah sudah direbut. Pergilah Anda ke Madinah. Ini setelah Nabi kembali ke Madinah. Datanglah Anda ke Madinah, bunuhlah Muhammad. Sama dengan kita tidak kalah perang ini. Jadi dianggap sekian banyak manusia yang mati, hanya dengan satu Muhammad ini bisa terbayar. Nah, dia mengatakan, baiklah, saya akan berangkat. Tapi hutang saya mohon dibayar. Keluarga saya harus ditanggung. Kalau hutang saya dibayar, keluarga saya ditanggung, saya akan berangkat ke Madinah dan saya akan bunuh Muhammad. Di sana kan tidak ada perang. Jadi terbayang begitu mudahnya membunuh Muhammad itu. Nah, akhirnya disanggupi, hutangnya dibayar, keluarganya ditanggung. Sudah. Dia berangkat ke Madinah, tentu berhari-hari. Untanya yang besar, bekal perjalanan tidak boleh kurang. Itu kan kurang lebih 8 hari itu. Dari Mekah ke Madinah waktu itu. Jadi udah mesti bawa alat-alat untuk menginap di perjalanan pun mesti bawa. Nah, sesampai di Madinah malam, Nabi SAW sedang duduk-duduk dengan sahabat di rumah ini, duduk-duduk, ada pembicaraan apa? Termasuk di situ ada Umar. Ini sejak zaman Umar sebelum Islam, orang ini sudah terkenal kejam. Jadi kalau bunuh orang itu bunuh, mati udah, pergi aja. Nah, begitu datang, maka Umar melihat dia datang, segera berdiri. Ibnul Khawam, awas si anjing itu. Gitu kata Umar itu.
Jadi kata-kata anjing itu bukan peranti ngobrol, peranti nyareka. Ya. saya mendengar anak kecil saja sekarang kalau ngobrol itu bahasanya begitu. Susah sekali itu, sudah merebak ya. Jangankan murid, nah sekarang guru wae gitu. Nah, dia berdiri, lalu dihalangi oleh Umar. Karena Umar tahu orang ini mau apa, orang ini jahat, orang ini kejam, dan dia bawa pedang ini. Maka dihalangan oleh Umar. Kata Nabi, biarkan masuk, biar dia datang ke sini. Umar nurut, tapi terus dijaga. Wah, ini takut kalau dia mengalahkan tindakan-tindakan yang tidak diharapkan ya. Kata Nabi, silakan duduk. Ditanya biasa, Anda dari Mekah, mau apa ke Madinah? Ada apa? Dia, ya saya mau menemui kawan, saya ini sudah berbohong kan? Hanya bingung, ini ada Umar nih. Tahu dia Umar itu siapa? Nah kata Nabi, oh begitu. Tapi kan hutangmu sudah dibayar. Keluargamu sudah ada yang nanggung. Luas dah. Aduh, tahu dari mana ini? Padahal dia hanya berbicara ke 4 mata di Mekah. Jauh di Madinah. Bohongnya ketemu. Kata Nabi, hutangmu sudah dibayar, keluargamu sudah ditanggung. Akhirnya, aduh, tahu dari mana ini? Nah, lalu dia masuk Islam karena yakin ini bukan sembarangan. Gitu ya. Tapi entong diturutan ngadukun ulah. saya suka ngawak atau ya heureuy ya. Saya juga kalau ngadukun mah bisa. Daripada datang ke dukun lebih baik saya saja jadi dukun. Kenapa? Sama-sama tidak belajar. Tidak ada fakultas perdukunan kan nggak ada. S1 dukun tidak ada. Malah kalau profesor ngadukun aneh. Lain ilmu. Nah, ini saya lihat tangan, lihat nih. Urat ini ayahmu laki-laki. Urat kesini itu sudah jelas ibumu perempuan. Urat yang kesini kamu itu sedang bingung kan? Jelas sedang bingung. Dah mau nanya ke nuk itu keur bunga mah. Itu ya. Untuk cari rezeki jangan yang susah, cari yang mudah. Kalau tidak dapat jangan menyesal. Nyamuan ayah itu tadi ternyata datang satu bingung di tadi gitu ya. Tapi bagi orang yang sedang poek, omongan saya itu akan dipercaya benar. Padahal di mana ayah bapaknya perempuan atau berinang ada bapak malah laki-laki. Kamu sudah disunat ya? Oh iya aja gitu. Sok bisa rek ngadukun, saya punya bukunya. Namanya Takbirul Manam. 1200 halaman. Sok baca. Oke, tahu urusan yo. Dari awal sampai akhir nanti Anda tidak mengenal siapa Anda sebenarnya. Oke, bisa ngawangkong bari lempang sorangan. Itu kata ikan ngawangkongnya sorangan.